Sampai-sampai ketakutan dia, takut, dan dia sedekahkan berita dari Sayyidah Aisyah bahwasanya Abdurrahman bin Auf akan memasuki daripada melewati jembatan Sirat itu dengan cara merangkak. Khawatir Abdurrahman bin Auf mendengar berita itu, maka dia sedekahkan seluruh hartanya. Hada Abdurrahman bin Auf. Tetapi Allah subhanahu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu perkara yang pada dasarnya manusia banyak tidak menyukainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ithnani yakrahuhuma banu Adam, yakrahul mauta wal maut khairul lahu minal fitnati wa yakrahu qillatal mal. Wa qillatul mali aqallu lil hisab." Rawahu Ahmad an Mahmud bin Lubaid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua perkara yang dibenci oleh anak Adam atau oleh manusia, yaitu yakrahul mauta wal maut, yaitu membenci mati, padahal mati khairul lahu minal fitnah, itu lebih baik daripada fitnah. Kemudian yang kedua, wa yakrahu qillatal mal, dan dia membenci sedikit harta benda atau dalam kehidupan miskin, hartanya tidak banyak, uangnya tidak banyak, padahal sedikit harta. Kata Rasul, wa qillatal mali aqallu lil hisab, padahal sedikit harta benda itu sangat meringankan dari manusia itu daripada hisab. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam dua hal ini yang paling tidak disukai oleh manusia, yaitu mati dan fakir miskin, hidup miskin, hidup susah. Padahal hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kedua hal itu lebih baik bagi diri kita daripada kita hidup berkepanjangan, akan tetapi penuh dengan fitnah dan hisab yang berat. Semakin banyak harta seseorang yang dimilikinya, maka semakin berat pula kelak di yaumul akhirah, di yaumul qiyamah, dia akan dihisab yang akan dialaminya nanti di kemudian hari atau di hari esok. Karena harta dunia itu yang halalnya adalah hisab, sedangkan yang haramnya harta dunia adalah azab. Jadi harta yang halal itu akan dihisab, dan harta yang haram itu akan diazab untuk diri kita, ayol mukmin. Atau dengan kata lain, sekalipun harta yang kita miliki itu berasal dari usaha yang halal, maka ia tetap akan menjalani yang namanya hisab. Terlebih lagi, apalagi harta itu yang dihasilkan dari usaha yang haram, maka hal itu merupakan azab bagi pemiliknya. Ya mukmin, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul tadi jelas, kita ini pada dasarnya membenci mati, maksudnya tidak menyukai dengan keadaan kematian. Padahal kematian itu sudah barang tentu akan kita jumpai, pasti akan kita ketemukan. Orang-orang beriman itu tidak mencari mati, akan tetapi mereka tidak takut dengan mati dan mereka merindukan kematian. Karena kenapa hamba Allah? Karena mereka segera akan berjumpa dengan Allah pada saat pintu kematian sampai kepadanya dan berjumpa kepada Rasulnya, Rasulullah SAW. Ya mukmin, dari itu yang dikatakan oleh Rasul tadi, mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian daripada manusia kebanyakan yang membenci akan kematian. Khawatir kalau dia mati nanti hartanya dia tinggal, hartanya akan habis.
semua kekuasaan yang dia miliki akan punah, dan dia membayangkan bahwasanya kematian adalah akhir daripada kehidupan, padahal tidak. Kematian adalah awal daripada puncak kehidupan. Walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwasanya kehidupan akhirat itu adalah sebaik-baik atau awal daripada permulaan kehidupan yang sebenarnya. Lihat para alim ulama yang dikatakan dari hadis ini tadi, padahal kematian itu adalah lebih baik, kata Rasul, daripada fitnah, yaitu penuh dengan ujian. Maksudnya seperti itu. Jadi orang-orang mukmin itu, mereka itu pada dasarnya jenuh dengan kehidupan dunia, tetapi mereka tidak mencari kematian itu dengan cara yang salah. Justru dengan hidup ini mereka timbah mereka jadikan diri mereka sosok yang sangat ibadah, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimanapun caranya mereka menjaga amalan ibadah mereka, terkhusus mereka menjaga hati mereka. Makanya orang-orang soleh itu banyak dalam ibadah. Mereka prioritaskan, mereka menabung untuk alam akhirat, untuk mempersiapkan ke hari esok melalui pintu gerbang kematian. Kemudian mereka, para orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, itu tidak takut dengan kemiskinan karena mereka paham. Jadi hamba Allah yang kita sudah dikodratkan oleh Allah dengan hidup fakir, berbanggalah kita. Kenapa? Karena orang fakir itu sedikit akan hisabnya, dan orang-orang yang kayalah, bergelimang dengan hartanya lah, mereka yang akan dihisab. Banyak persoalan kelak mereka, sekalipun halal hartanya, itu hisab. Dan kalau hartanya dari hal yang haram, itu akan menjadi azab baginya, siksaan selama-lamanya. Hadza Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasul yang kaya raya, sampai-sampai ketakutan dia, takut, dan dia sedekahkan berita dari Sayyidah Aisyah bahwasanya Abdurrahman bin Auf akan memasuki daripada melewati jembatan Sirat itu dengan cara merangkak. Khawatir Abdurrahman bin Auf mendengar berita itu, maka dia sedekahkan seluruh hartanya. Hadza Abdurrahman bin Auf. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak beda terhadap Abdurrahman bin Auf, karena dia adalah seorang dermawan, karena dia adalah orang yang paling gemar bersedekah. Semakin banyak dia korbankan hartanya, dia habiskan hartanya, maka Allah semakin tambahkan rezekinya. Dari itu Allah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kita menjadi orang-orang yang tidak mencari mati, akan tapi kita rindu dengan kematian. Karena kematian itu adalah awal dari perjumpaan kita bersama Allah dan Rasulullah yang kita rindukan selama ini. Dan mudah-mudahan kita juga tidak menjadi orang yang benci dengan kemiskinan, kefakiran. Justru kita bangga dengan kemiskinan dan kefakiran, karena kita jauh daripada sifat ujub, sifat riya, dan kita tidak dipuji orang. Saat kita tidak ada, kita tidak dicari orang. Saat kita ada, kita tidak dipanggil orang. Enak amam Allah. Layaknya sahabat Rasul Uwais Al-Qarni, yang beliau itu saat ada tidak dicari orang, saat ada beliau tidak dipanggil orang, saat dia tidak ada dia tidak dicari orang. Akan tetapi kata Rasul, dia adalah seorang raja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Umar wa Sayyidina Ali pun diperintah oleh Rasul untuk memintakan doa pengampunan kepada tabi'in Uwais Al-Qarni. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Al-Fakir adhamillah wal'afu minkum. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.